pertanyaannya dulu nih. Setelah bulan Oktober ya, September 16 berarti itu udah 5 bulan. Nah, apa sih tantangan nih yang dirasakan Kang Emil dalam mengelola Kota Bandung ini? Nah, saya kan selama di Belanda ya via YouTube aja nih, wah PKL mau di apa pengemis mau dikasih kerja tukang sapu nggak mau gitu kan ya. Atau bersih PKL ikut apa segala macam. Kang Emil udah baik-baik, adanya media juga udah seperti apa? Tantangan gimana dan sebagai anak muda juga udah seperti apa Kang Emil? Pertama gini ya, kalau mau masuk ke politik praktis mental harus kuat. Kita bekerja di nyinyir, kita nggak kerja dikasih makan. Bekerja terpublikasi disebut pencitraan, tidak bekerja tidak terpublikasi disangka nggak ada kerjaan. Sabar ya. Jadi salah satu selama 5 bulan ini tingkat kesabaran saya sudah tingkat dewa. Saya suka dikritik karena bagi saya kritik itu menyempurnakan bahwa saya kurang di sana sini. Hanya orang Indonesia itu seringkali tidak bisa menyampaikan dengan santun. Budaya itu budaya verbal, bukan budaya tulisan. Makanya orang Indonesia budayanya tidak banyak memproduksi buku, itu kelemahan bangsa. Jepang yang penduduknya 1/5 dari kita memproduksi buku per tahun 10 kali lipat. Karena menurut orang Jepang segala sesuatu penting untuk diwariskan dalam bentuk tulisan. Jadi di sosial media itu caci maki itu karena dia budaya verbal dalam bentuk tulisan. Ini kebiasaan kita. Makanya mobilnya kan ngobrol di warung, nggak ada kerjaan. Karena itu budaya. Jadi dalam 5 bulan tantangan saya satu masalah kesabaran, ya. Ekspektasi masyarakat terlalu tinggi. Bulan aja kayaknya. Macet itu multidimensi, satu-satu lagi diurus, gitu kan? Saya sebutkan ya, sekadar menceritakan. Macet itu tidak hanya urusan public transport saja, tapi gaya hidup. Rumahnya di Margahayu, sekolahnya di Dago, kan? Tinggalnya di Majalaya, kantornya di tengah kota. Jadi ada gaya hidup. Ada konsep dalam tata kota namanya live, work, and play. Tinggal di situ, kerja di situ, berkreasi di situ. Dari konsep akhirnya nggak kelihatan, sudah diarahkan oleh Islam. Seperti kelapa gading. Nah, kelapa gading ini yang paling sering tinggal di kelapa gading, kerja di kelapa gading, ngomong di kelapa gading. Itu contoh kota yang akan saya arahkan seperti itu. Masa tumpah pagi sembarangan gitu kan, lampu sering mati. Jadi multidimensi. Dari motor murah, makanya menolak mobil murah. Jadi ini contoh-contoh orang ekspektasi kadang-kadang dalam 5 bulan ini seringkali tidak logis ya. Sabar aja, ikhlas. Yang masalah terbesar bagi saya sebenarnya adalah SDM. Saya datang dari dunia profesional. Kaki kanan saya, kaki kiri saya dosen. Ibu saya dosen. Jadi mengajar itu ada dalam genetik saya. Maka status saya PNS, dosen ITB, sekarang cuti. Di dunia profesional saya bisa cepat belajar. Untuk satu urusan yang sama 1 hari beres. Nah sekarang untuk urusan yang sama baru beres 5 hari. Jadi ada kecepatan yang saya turunkan sekarang hampir 50% dari kebiasaan saya. Hampir pelan-pelan mestinya dibenerin. Olinya ditambahin, bannya diisi angin lagi, joknya dijahit lagi, dan seterusnya. Jadi mobil ini mobil yang terlambat pelan. Maka mengatasi permasalahan SDM ini, leadership style menjadi penting. Tidak bisa gayanya duduk di meja dan melapor, Pak, alun beres, Pak, panjang beres, kasih langkah. Tidak percaya. Makanya saya pernah nyamar pakai helm kayak orang gila malam-malam gitu.
Jadi kalau minggu lalu ada lihat orang jalan pakai helm, full face, nyamar dalam rangka razia PKL. Dan memang bocor. Saya telepon seluruh Satpol PP bergerak, baru itu saya telepon, saya amati ya di balik telepon, begitu tulisan PKL-nya. Padahal Pol PP-nya masih jauh, berarti ada hal-hal begitu kan. Sehingga akhirnya kritik harus kuat karena harus turun ke lapangan. Jadi leadership style itu menuntut kalau Bandung mau beres, wali kotanya harus banyak turun ke lapangan. Saya sudah lebih dari 12 kali ikut merazia dari gelandang ekonomi, sudah berantem dengan developer. Saya marahi developer yang membodohi saya. Buaya kita dari. Iya. Saya sebut siapa ya. Kalau ini RTH sudah besar, bagus ini gambarnya kan begini. Ya RTH-nya sudah saya maksimalkan dan saya apa? Saya bikin ini pot-pot bunga banyak di gedung. Jadi seolah-olah kalau pot bunganya banyak, RTH-nya tambah. Saya cek pokoknya banyak proses-proses. Jadi SDM internal sedang kita proses. Itulah kenapa waktu Menteri Luar Negeri Singapura minggu lalu datang, Mr. Mayor, what do you need from Singapore? Langsung saya bilang, capacity building. Saya minta semua kepala dinas kursus training sekolah ke Singapura. Siap. Di dalam 2 minggu saya akan ke Singapura, MOU, kepala dinas Bandung akan di training di Urban Development Authority. Suruh lihat semua cara ngaspal jalan. Biar nggak bolong-bolong nggak jelas. Suruh lihat bagaimana regulasi bangunan heritage. Suruh lihat bagaimana ngelola banjir dan sebagainya. Jadi kalau Bandung berhasil, nanti saya kawal juga ke Bogor. Kan harus kompak kan. Saya mau sharing aja yang Bandung bisa saya share ke Bogor ke sebagainya. Itu ya. Terakhir yang paling berat selama 5 bulan adalah pola pikir warga. Anda juga berpendidikan tapi jarang pakai helm. Naik motor, saya masih ingat ya. Saya turun di trotoar menghalau orang-orang naik motor. Motornya bagus, dia bukannya minta maaf, malah motor saya yang lagi menghalau gitu kan, pakai BlackBerry-nya. Ini kan orang berpendidikan. PKL bikin kemacetan marah-marah. PKL dibersihkan, marah-marah juga. Karena nyari cilok susah sekarang. Yang melanggar aturan berjamaah di kota ini. Saya juga isi kultur itu. Reklame berizin 6.000 titik. Yang tidak berizin 7.000 titik. Kafe-kafe banyak yang berizin. Bangunan sepanjang banyak kan banyak. Jadi kesimpulannya, saya diwarisi kota mendekati quote-unquote jahiliyah itu benar. Saya waktu serah terima wali kota nggak ada banyak yang menyerahkan. Poin saya, masalah di Bandung mewakili wajah Indonesia. Masalahnya dari infrastruktur, masalahnya dari pola pikir. Maka saya bilang saya nggak perlu banyak orang, saya butuh orang-orang yang istiqomah berdedikasi, cinta orang ada, cinta orang baru, cinta dengan baru. Dan saya itulah saya bukan selamanya. Jadi saya selalu bilang di akhir kalimat yang menyemangati diri sendiri tidak mudah, tapi tidak boleh menyerah. Terima kasih. Berhadapan pada pembahasan ekonomi kelas menengah ngehe gitu ya. Jadi kita jangan juga yang berpendidikan kita dukung lah wali kota kita. Nah ini buat kedua buat Fahmi nih kan Fahmi ini. 10 tahun kan di legislatif, betul ya? 9 tahun. 9 tahun legislatif. Kemaju wakil wali kota. Emang kalau di legislatif gimana susah buat perubahan? Kenapa mesti dia seperti juga? Dan mungkin sekolah tadi ada statement semacam itu. Dan kalau buat anak muda ini
Kebetulan dia pengen memperbaiki daerahnya, kotanya, atau kabupatennya. Kalau pengen berpolitik praktis, bagusan eksekutif dulu atau legislatif dulu atau gimana? Ya, terima kasih. Jadi kalau boleh saya menyebutkan, Kang Emil dan Kang Bima ini tidak mengikuti sunatullah ya. Langsung ke wali kota dulu, tidak melalui wakil dulu, atau tidak masuk ke legislatif dulu. Ini nggak mengikuti sunatullah. Jadi contoh yang mengikuti sunatullah ya saya ikut. Sini aja. Jadi orang rekan-rekan sekalian, eksekutor itu eksekutif. Makanya kan disebut eksekutif. Nah, legislatif itu kan mitra. Jadi bagaimana peran kekuasaan tetap ada di eksekutif. Nah inilah yang kemudian kenapa ya sebagai pemimpin muda teman-teman sekalian juga harus merebut ranah-ranah eksekutif tersebut menurut saya. Saya tadi sepakat apa yang disampaikan Kang Emil, 7 bulan, 8 bulan ini ternyata memang budaya ya Kang Emil ya, budaya ini dan budaya. Padahal dampak dari pemilihan langsung, ketika terjadi pemilihan langsung, masyarakat yang memilih, harapan masyarakat itu kan luar biasa kepada pemimpin baru. Ya Kang Bima, tak akan ya saya. Nanti setelah dilatih siap-siap saja seperti Kang Emil ya, tadi kerja juga di ya dikasih maki, nggak kerja apalagi kan demikiannya kan resiko. Tadi dampak dari pemilihan langsung yang dipilih masyarakat ekspektasinya begitu besar. Sedangkan untuk usia saya Kang Emil atau yang lain juga bisa jadi para kepala dinas sekarang usianya seusia orang tua saya semua. Ya rata-rata kepala dinas itu usianya 54 yang mereka itu diajar tadi sebenarnya itu dia berat sulit karena usianya mereka sudah berada dalam komfort zone, berada dalam ruangan yang sangat nyaman. Apalagi kemudian sekarang Kang Emil, Kang Bima, ASN itu kan bertambah lagi, usia PNS kan jadi 60 yang awalnya 56, 58, sekarang usia PNS itu jadi 60. Nah jadi yang tua-tua masih senyum-senyum kalau ketemu. Kalau susunya terkait nyata di perpanjang 4 jadi. Biasanya di perpanjang undang-undang lagi bukan. Kan demikian ini kan ada masalah-masalah juga. Nanti ya Kang Emil, Kang Bima juga akan melihat kita mengalami hal yang sama demikian. Jadi ketika yang kepemimpinan muda ini ingin berlari tadi SDM tadi betul apa yang disampaikan oleh Kang Emil. Saya kesel kan luar biasa itu melihara rese Sukabumi segala macam diajak. Pada Sukabumi itu kota kecil di Jawa Barat 48 km persegi, jumlah penduduk hanya 360.000, kecil lah. Kota yang kecil tetapi small is beautiful. Sampai kata Bung Hatta itu, kalau kalian ingin menguasai Indonesia, kuasailah Jawa Barat. Kalau ingin menguasai Jawa Barat, kuasailah Sukabumi. Jadi betapa bangganya saya menjadi orang Sukabumi. Jadi tadi sampai saya kesel karena memang orang Sukabumi teh resep musir tadi diantaranya Kang Aa katanya resep musir. Artinya seluruh selokan di Sukabumi saya tanamikan semuanya sekarang. Saya tanamikan seluruh kolam seluruh selokan di Sukabumi. Jadi dia PRT, PRW, terus dipelakan laut, terus dipastikan benih, kur beres tas selokan, kur bersih. Oke, laungan mana tadi dipusat, tadi dicabik, mana silakan. Dan jaga antas selokan. Oh siap komandan. Jadi kadang gerakan yang kita lakukan juga harus mengikuti apa kebiasaan masyarakat mengatakan akhirnya. Kalau masyarakat mengusut, pastikan bibit usut, bibit lautnya, kemudian sambil mereka harus menjaga lingkungan. Jadi kalau teman-teman nanti saya undang ke Sukabumi, jangan lupa bawa pancingnya.
Jadi kalau melewati tusukan di kota Sukabumi, cabang Sukabumi itu benih kita tebar benih ikan di sana. Supaya dari kalau nggak ditebar benih ikan bisa banyak kotornya. Nah sekarang ketika dimasuki benih ikan, minimal warga kalau ada ikan berhajat mereka menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Jadi pelanggaran itu berjamaah, betul. Nah ini betul luar biasa sampaikan berjamaah pelanggaran itu. Nah makanya mudah-mudahan dengan gerakan kita semua, gerakan kaum muda ini bisa membenahi wilayah-wilayah kita masing-masing secara bersama-sama. Itu mungkin karena kalau anak muda yang bikin ini asik-asik, satu bikin kawan jomblo, jomblo ambil tangan. Saya mau buka juga nih. Jadi nggak tahu kenapa setiap Kang Emil melakukan gerakan itu di Twitter tuh dikesayangan terus ya Kang Emil. Tinggal kita Kang Emil bikin taman jomblo di Bandung saya. Jadinya apal tuh di Kang Emil di Bandung. Lo bakal nih jomblo nggak? Di kita mah bersyukur. Jadi lo Bandung pertanyaan di Bandung di Bandung. Oh yang benar-benar kamu kan. Arek mah lo yang buat paman randa di saya. Saya mah nggak selamat ya. Mantap ini. Artinya kalau 3 pemimpin itu ide-ide muncul, kita nggak pernah pemimpin kolom. Jadi klasik ini. Kang Bima nih S1 haji, S2 studi pembangunan, S3 ilmu politik, betul ya? Ini juga pernah mentok nih semua ilmu gitu ya. Mobil nasional bisa, studi membangun bisa, rekayasa politiknya bisa. Gimana nih cara kami untuk mengimplementasi semua ilmu tadi untuk kota Bogor tercipta, dan apa sih mimpi Kang Bima nih ke depannya untuk kota, apakah tetap kota hujan atau jadi kota yang lain gitu? Jadi pelantikan masih 7 April. Sudah berani bilang ya bahwa koalisi jadi lihat gitu kan. Saya udah mau macam-macam udah belum dilantik. Takut gak dilantik ya? Beneran dibatalin. Ini dunia baru buat saya. Biasa bicara tentang partai politik, pemilu, demokrasi. Sekarang ngurusin PKL, sampah. Kang Emil, saya beberapa hari lalu ke tempat yang Kang Emil sebut tadi, Urban Redevelopment Authority, URA di Singapura. Saya takjub. Singapura ini gila orangnya. Jadi Singapura itu bagaimana mereka memaparkan RT RW dengan cara yang simple, menarik, pakai kaskus segala macam gitu. Visinya jauh sekali. Singapura sudah bicara bagaimana negaranya bertambah, lokasinya tahun sekian, tambah sekian, tahun sekian, tambah sekian, jauh lompat. Begitu pulang ke Bogor, isunya pulang kasih agak berapa sekarang? Masih berputar-putar di situ. Masih pusing PKR, masih yang lain-lain. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana caranya konsepnya? Saya membentuk tim terinspirasi bersama dengan Kang Emil di Bandung yang didukung penuh oleh teman-teman kreatif anak muda. Saya kumpul juga di Bogor. Kita diskusi berhari-hari macam-macam konsep. Setelah itu kita undang kepala dinas. Kita ini juga kepala presentasi. Kaget ternyata semua konsep yang didiskusikan sudah ada di kepala dinas. Sudah ada semua. Terus saya tanya, kenapa tidak jalan? Wah, mereka bicara ini, itu. Pada intinya kembali lagi kepada yang Kang Emil tadi sampaikan, leadership, kepemimpinan, eksekusi, koordinasi, itu hal yang paling penting. Dan PR terberat ke depan adalah persoalan kultur dan karakter. Kultur dan karakter. Saya ingin kasih satu contoh ya, tapi kalau off the record ini yang dicatat, jangan di tweet.
Jadi 1 bulan yang lalu saya berkoordinasi dengan para lurah 68 di Bogor itu ada 68 kelurahan, 68 kelurahan dan 6 kecamatan. Semuanya ada koordinasi awal untuk mempersiapkan program sekolah pendidikan. Tegak semua para lurah. Begitu ketemu cium tangan bolak-balik. Oh ya, dulu jadi lagi bolak-balik. Kalau orang duduk di sini, begitu saya tengok ini, siap bang. Saya tahu dulu mau apa. Terus saya bilang, Pak Lurah, saya akan bagikan kertas lembar semuanya, kertas lembar bagikan. Nah, sekarang tolong Pak Lurah, Pak Camat tulis di situ harapan bapak-bapak semua terhadap saya sebagai wali kota. Silakan tulis. Masih betul kan? Kalau begini kan. Tapi tenang Pak Lurah, jangan ditulis nama, identitas tidak perlu. Oh, mulai agak santai ya. Saya bilang nama tidak saya ditulis, tapi jenis kelamin tolong digambar. Teman-teman ketawa kan? Pak Lurah yang ketawa cuma 3 orang. Ya teman-teman ada ketawa. Itu melakukan standar zaman kita kecil ya. Kan dulu begitu ya. Nama apa? Nama tulis. Jenis kelamin? Jangan gambar. Setelah itu dikumpulkan. Kemudian scanning, perasaan ada yang aneh, tapi saya nggak punya waktu untuk lihat kan. Saya kasih tim, ini tolong direkap ya analisis. Besoknya, kan, jangan kasih peralurah saya kan, kenal. Ya, coba aja kami sendiri. Dan di setiap nomor digambar. Kelas, ya, tanda lagi perbuatannya kan, kelas bulan gitu kan. Ya ampun, ini digambar semuanya. Terus saya bilang, masih untung bukan gambar-gambar seperti itu. Tidak bisa bercanda. Dalam diri saya, ini sudah siapa? Pemimpinnya yang pernah bercanda. Aku apa kata pemimpin ikut aja gitu ya. Saya suruh buka baju boleh. Betul ya. Iya. Nah, jadi kesimpulan saya ini kultur birokrasi. Di atasnya beres, boleh. Di atasnya korup, boleh semua. Ya. Nah, ini tantangan yang paling berat adalah mengelola perubahan. Saya mengkampanyekan perubahan, tapi bagaimana birokrasi ini siap untuk menyusun perubahan dengan cara yang tidak keras, itu juga susah. Makanya saya perlu belajar yang sudah agak lama, Kang Fahmi, beberapa bulan, Kang Emil, itu tantangan terberat ya. Nah, tetapi sebelum saya yang kedua menjawab pertanyaan tadi, saya ingin tanya dulu, yang lahir di Bogor ada di sini kan? Ada 3 orang. Yang KTP-nya Bogor ada kan? Lahir di Bogor atau KTP Bogor kan? Di depan. Nah, Bogor, gimana di Bogor? Nanti setelah hari ini ditahan kemarin. Tahu ada satu narkoba di situ yang tangan sama kaki madanya sama. Nah, setelah ganti saya pertama kali pengen ganti itu. Saya malu nggak Pak? Jadi bagian lahir di Bogor tahun 70-an atau sebelumnya. Wah, itu kita pernah merasakan zaman-zaman bangga menjadi warga Bogor tahun 80-an itu ya. Bersih, indah. Dulu beriman, bersih, indah dan nyaman. Taman di mana-mana. Dulu hijaunya karena taman, sekarang hijaunya karena kota. Jadi kalau ditanya ingin menjadikan Bogor seperti apa, waduh complicated di sini banyak. Tapi saya sederhanakan kepada warga, insya Allah depan Bogor yang tadi dikenal sebagai kota sejuta kota orang Jakarta akan kita perjuangkan menjadi kota sejuta taman. Depan Bogor yang tadinya surga bagi kaki lima akan menjadi surga bagi pejalan kaki. Depan Bogor tidak akan kalah anak-anak muda kreativitasnya seperti anak-anak Bandung. Karena begini ya teman-teman ya, saya kan di Bandung di Palasari, kuliah di Bandung di Parahyangan ya 4 tahun, ngajar
belajar di Unpar 3 tahun. Jadi merasakan betul ya betapa passion anak-anak Bandung terhadap dunia kreatif luar biasa. Saya angkat jempol hebat luar biasa. Kalau ditanya dari mana dari Bandung, cepat sekali jawabnya kan. Siapa harus sebut Ariel pasti. Saya pada saat dari Bogor, kamu belum. Jadi saya ingin belajar bagaimana menggayakan anak-anak muda Bogor dari Bandung. Demikian.